Oke, ya, ini adalah topik yang sangat menarik sekali untuk kita semuanya. Eh, jadi saya sangat berharap ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terkhusus untuk kita-kita semua yang ambil bagian dalam pelayanan youth atau yang care dengan pelayanan youth, dan juga terutama teman-teman yang youth yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan youth. Ya, oke, AI dan youth. Saya akan memberikan sedikit pendahuluan, yaitu definisi, kemudian statistik, kemudian nanti ada lain-lain. Ya, ya. Ini untuk kita semua aja ya, supaya kita tahu definisi dari youth, karena masih banyak, termasuk saya, kadang masih bingung yang dimaksud youth itu umur berapa gitu ya. Kalau dari United Nations itu memberikan definisi youth itu mereka yang berusia antara 15 sampai 24 tahun. Gitu ya, Pak. Berarti dari teenager sampai mungkin selesai universitas lebih. Ya, jadi bukan. Nah, kalau di Indonesia mungkin agak sedikit beda nih, Pak. Kebanyakan orang Indonesia mikir kalau youth itu ya sebelum menikah itu, kadang umur 30 masih dianggap youth gitu ya. Tetapi ini hanya for the sake of understanding aja, untuk kita bisa mengerti aja yang rata-rata di apa namanya, di pengertian umum itu antara 15 sampai 25 tahun. Oke, saya akan memberikan beberapa statistik ya untuk kita sekedar tahu saja gitu ya. Saat ini ada sekitar 8 miliar orang di dunia, dan 5,35 miliar itu adalah pengguna internet. Jadi kira-kira mungkin sekitar 66% dari populasi dunia. Ya, ini mereka-mereka ini memiliki akses ke internet. Ini menurut statistik dari Statista. Ya, kemudian di antara para pengguna, jumlah pengguna internet itu tuh dianggap akan mengalami peningkatan yang sangat drastis, sangat kuat. Ya, jadi untuk 5 tahun terakhir ini jumlah penggunanya ada meningkat 47% dari 5,35 miliar pengguna. Untuk nanti kira-kira 5 tahun ke depan akan bertambah dengan banyak sekali, bahkan mungkin lebih ya Pak ya, dari jumlah ini. Ya, Nah, itu kurang lebih setiap manusia di bumi karena tidak ada sisanya. ya. Kemudian rata-rata pengguna internet menghabiskan waktu 6,5 jam online setiap hari. Entah itu untuk bekerja, entah itu untuk komunikasi, untuk yang lain-lain gitu ya. Jadi itu menurut Global Web Index. Dan di antara mereka pengguna internet ini, mereka yang berusia 16 sampai 24 tahun itu, Berarti yang youth itu menghabiskan lebih banyak dibandingkan yang umum, 2,5 jam lebih banyak. Ya, jadi mereka yang youth itu pengguna lebih banyak dibandingkan mereka yang bisa berusia. sampai 8 jam plus per hari. Iya, 8,5 jam kira-kira ya. Ya, oke. Kemudian 75% yang berusia 15 sampai 24 atau youth itu memiliki akses ke internet di seluruh dunia. Nah, ini masih pasti apa, debatable ya, maksudnya bisa didebat daerah mana, tergantung gitu ya wilayahnya. Tetapi memang dibandingkan dengan usia yang lebih Tua. tua atau di atas 25 tahun, memang pengguna internet paling banyak adalah youth saat ini ya. Oke, 5,04 miliar orang pengguna, mereka aktif di media sosial atau paling tidak punya akun media sosial. Ini tahun 2024 awal ya. Baik itu di Facebook, Instagram, Reddit atau TikTok. Jadi memang platform media sosial sangat digemari dan memberikan peluang yang sangat besar untuk membangun koneksi secara online. Jadi kira-kira ya luar biasa ya, 5 miliar lebih. Oke, next. GPT mencapai lebih dari 1 juta pengguna hanya dalam 5 hari. Ya, ini saya kira cukup lama ya ini. Tapi 100 juta kurang 2 bulan. Ya, Itu yang penting. ya, Dan itu sudah 1,5 tahun yang lalu. ya, sudah tahun lalu. Hampir 2 tahun yang lalu. Ya, kemudian 20% dari pengguna AI generatif itu antara usia 25 sampai 34 tahun. Ya, ini
kemungkinan akan turun ya, Nah, bukan usia 25 lagi, makin makin oh, turun, itu hanya untuk yang kategori youth. Yang lebih muda sekarang memakai itu lebih banyak lebih lagi. banyak. Ya, Nah, kemudian ini di Amerika 73% perusahaan sudah memakai AI untuk bisnis mereka. Kemudian 96% perusahaan merekrut karyawannya memilih mereka yang punya keterampilan oh, AI. masa depan AI dan youth akan harus punya skill untuk Ya, kerja yang AI. Kasihan yang lebih tua. ya, ini untuk youth merupakan satu apa namanya suatu hal yang sudah lumrah ya mereka sudah pakai. Jadi mungkin tidak apa-apa. Tapi mereka yang berusia lebih lebih tua akan lebih kesulitan mencari pekerjaan. Ya, Oke. oke. Untuk UN statistik persepsi tentang AI dan robot di kalangan anak muda adalah positif. Eh, Sangat sampai dulu di ya. sekolah ada kelompok obat dan lain-lain. Ya, mereka bahkan mempercayai, sangat mempercayai, reseptif sekali terhadap terhadap AI. Kemudian sekitar 80% mengatakan bahwa mereka eh, berinteraksi dengan AI beberapa kali dalam sehari. Ya, lebih, wah, kalau beberapa kali sih lebih ya. Ya, kemudian mayoritas mereka berpikir bahwa risiko teknologi AI itu serius, tetapi dapat dikendalikan. Jadi anak-anak muda menganggap ya itu bisa dikendalikan lah gitu. Kemudian kekhawatiran utama dari anak-anak muda adalah pengangguran. Kemudian juga penggunaan AI untuk militer sangat buruk, ya. Kemudian 93 mengatakan ketertarikan untuk mendiskusikan penggunaan dan regulasi AI. Sementara 86% ingin berkolaborasi dengan AI di masa depan. Pasti itu ya Pak ya. Jadi secara kesimpulan ini memang anak-anak muda jauh lebih reseptif terhadap AI dibandingkan mereka yang berusia lebih tua. Gitu ya. Ya, jadi ini sangat apa namanya mendorong saya untuk bertanya, mendiskusikan tentang hal ini ya. Pak Wahyu melihat statistik yang sudah dipaparkan tadi gitu ya, pengguna pengguna kaum muda, terutama generasi Y dan generasi Z itu pada umumnya memiliki sikap yang positif. Rata-rata penerimaan mereka sangat baik sekali. Kira-kira dari Pak Wahyu sendiri, kenapa ya Pak? Anak-anak muda sangat, maksudnya sangat reseptif sekali terhadap kehadiran AI ini. Iya, selamat pagi Bu Yulia, Pak Max, dan rekan yang lain gitu ya. Saya ini pendeta jemaat, jadi akan banyak percakapan saya mengacu pada apa yang dihidupi anak-anak muda ini ya Bu ya. Mengapa Ya, di usia 15 sampai 24 tahun sangat reseptif terhadap teknologi, khususnya terhadap AI, saya bisa memahami karena banyak hal. Yang pertama, anak-anak ini eh, pakai bahasa yang sangat sederhana, mereka dibesarkan, dilahirkan ya, dengan teknologi yang ada di sekeliling mereka, begitu ya. Mereka bukan orang yang asing. Kalau mau pakai istilah yang masih kita bisa perdebatkan, mereka digital native, begitu ya. Mereka lahir dan besar di dalam teknologi yang terus berkembang, gitu ya. Jadi ini itu udah seperti apa ya bagi mereka ya, seperti bagian dari kebutuhan hidup mereka ya, begitu. Mereka betul. tidak bisa survive tanpa terkait dengan teknologi ini ya. Dan kami punya pengalaman menarik kalau kami punya retreat katekisasi, kami Hmm, sudah sepakat bahwa selama 2 malam itu HP mereka akan disita gitu ya. Jadi dipegang oleh panitia, tidak boleh pegang HP. Dan kita kembali membaca Alkitab yang tradisional, yang fisik. Nah, teman-teman betul. bisa menduga bahwa mereka kesulitan loh untuk membuka loh. Karena Ya, mereka bukan tidak familiar dengan firman Tuhan, tetapi mereka membacanya biasanya di HP mereka gitu ya. Jadi begitu ini kita tahan, mereka kesulitan untuk membaca secara fisik begitu ya. Dan awal-awalnya terasa berat bagi mereka. Mereka itu saya bayangin bolak-balik seperti ingin mengambil sesuatu dari saku mereka dan tidak Nah, ada hatinya dari apa-apa. dalam. Jadi, jadi mereka itu kayak kagok, bingung, tidak bisa hidup tanpa itu. Walaupun ketika sudah 2 hari ya, mereka nggak lagi nanya kapan HP-nya hmm, dibagi.
dan yang lainnya. Yang ingin saya katakan yang pertama, mereka itu udah besar dengan teknologi, mereka udah biasa banget, nggak mungkin Betul. lepaskan, nggak mungkin dipisahkan. Dimensi yang kedua, mereka ini lagi studi, mereka ini lagi kuliah. Jadi ini mungkin SMP kelas 3, sebagian SMA dan kuliah atau di dunia awal kerja. Nah, pressure mereka itu menurut saya cukup berat gitu ya. Mereka itu menghandling harus banyak urusan sehingga mereka mencari cara mudah untuk Ya, memanage iya. segala sesuatu gitu ya. Bayangin, saya sudah nggak lihat lagi mereka bawa catatan kayak saya. Ngapain dicatat kayak gini, Pak? Masukin Google Calendar kan beres. Nanti Hmm, Google Calendar ini terhubung dengan ini, terhubung dengan itu, dan semua bisa mengatur jadwal untuk saya dan yang lainnya. Jadi mereka ini punya beban yang cukup banyak, cukup kompleks, dan mencari cara yang lebih mudah untuk meringankan beban mereka ya. Saya beri contoh yang sederhana gitu ya di kepanitiaan ketika kita bicara antar generasi ya. Ini pendaftaran pesertanya masih manual, masih pakai cetak. Terus yang oma-oma bilang gini kan, form masuk. Ini gimana ngurutinya sesuai abjad ya gitu loh. Bayangin, Oh, ya. bayangin loh. Pertanyaan itu tidak disambut dengan jawaban. Pertanyaan itu disambut dengan tawa oleh anak-anak muda ini. Pertama, kenapa masih pakai manual gitu ya. Iya. Kedua, Ya. kita bisa langsung kok pendaftaran yang udah lebih cerdas begitu ya bisa langsung tersortir sesuai dengan apa yang kita inginkan dan harapkan begitu ya. Jadi si Oma itu kemudian bilang gini, loh kalau ini nanti cepat selesai kerjaan saya di pelayanan apa gitu. Ya. Beda ya. Beda ya Ya. cara lihatnya ya. Bagi sebagian generasi bahwa ini bagian dari dedikasi komitmen saya karena saya punya waktu, saya atur, saya tata, bahkan penjumlahan uang pendaftaran masih manual gitu ya, pakai kalkulator gitu ya. Sementara Wow. generasi yang baru akan bilang kerjaan saya terlalu banyak, Oma, kalau cuma untuk ngurusin ini. Jadi saya rasa selain akrab, generasi muda ini Hmm, memang butuh gitu ya. Jadi dia butuh itu ya. untuk memanage dan menghandle kehidupannya. Nah, dimensi yang ketiga yang saya juga cermati ya, selain dia akrab dengan teknologi, dia butuh. Nah, bagi anak muda ini ada istilah FOMO itu ya, takut ketinggalan. Semua pakai, masa saya nggak pakai gitu ya. Hmm, Semua menggunakan itu. Saya punya rasa fear of missing out gitu ya. Takut saya itu ketinggalan gitu ya. Sehingga kemarin saya bercakap dengan dua anak saya yang kebetulan masuk di range 15 sampai 24 ini. Saya tanya, kamu tahu dari mana? Rata-rata taunya dari teman. Diajarin siapa? Selain internet, dari teman. Jadi saya rasa ada tiga aspek itu untuk membuka percakapan kita. Generasi ini akrab, generasi ini berbeban berat, betul. ingin cari cara mudah Ya. untuk menyelesaikan, dan generasi ini FOMO ya, fear of missing out. Nah, Oke. untuk satu dan dua sangat sangat make sense sekali ya. Banyak keuntungan yang bisa didapatkan dari teknologi. Gimana Pak Max? Um, Mengapa mereka, saya mikir ikan. Mengapa ikan suka air? Mengapa ikan akrab dengan air? Karena mereka bilang aja dilahir dalam itu untuk itu. Sangat beda daripada makhluk yang lahir di tanah dan hidupnya itu di dalam satu dunia yang beda. Ya. Dan mau tidak mau ngomong tentang digital natives and digital hampir refugees, digital immigrants, and mau tidak mau dunia sudah dibanjir, mungkin bukan seperti abad Nuh, tetapi dibanjir dengan air dan anak-anak lahir dalam dunia yang digital. Saya sudah ingat waktu omong tentang pemuridan. Pemuridan zaman dulu itu 3H. Head, heart, hands. And cukup. Sekarang harus head, heart, hand, and HP-nya. Karena pemuridan tanpa HP
itu sesuatu yang tidak termasuk identitasnya, tidak termasuk cara mereka lihat dunia sebagai kacamata plus-plus, cara mereka ekspresikan diri sendiri, relasi. And so, ikan hidup dalam air, tetapi semua relasi, semua interaksi, dan semua itu di situ. And so, saya akan bilang, mengapa anak akrab? Karena semua relasi dan teman di situ. Mengapa akrab? Karena mereka sejak bisa hampir belum jalan kaki sudah mulai pegang itu. And AI ada dalam situ. Itu sebagian daripada itu untuk mereka. So, itu masuk akal untuk saya mengapa mereka akrab. Lahir dengan teknologi itu jadi bagian dari diri. Ya, HP itu sudah memberikan banyak sekali kemudahan. Sekarang ditambah lagi dengan AI. Wah, itu double keuntungan yang bisa didapat untuk penggunanya. Dan sebagian besar pengguna adalah anak-anak muda. Baliknya, kalau AI itu dalam buku, mereka tidak pernah buka buku, dan kalau harus akses AI lewat buku, nggak mungkin ada yang pakai. Iya, ya. Oke, tapi di pihak lain nih Pak Wahyu, rata-rata orang tua itu punya kekhawatiran terhadap anak-anak muda yang pakai AI. Nah, apakah memang ada yang perlu dikhawatirkan, Pak? Orang tua kan punya bijaksana lebih daripada anak muda ya, dan orang tua memiliki kekhawatiran. Kira-kira menurut Pak Wahyu gimana nih kekhawatiran orang tua terhadap anak-anak muda yang pakai AI? Saya ngelihatnya begini ya Bu ya. Kalau kalau zaman dulu ya, saya ingat saya lahir di era televisi itu masih satu ya. TVRI ya, televisi belum ada internet. Maka televisi ya awal banget televisi itu menjadi otoritas kebenaran. Taruhlah televisi dan koran gitu ya. Otoritas kebenarannya itu jadi lebih simpel gitu ya. Ini kita dengar di televisi nak gitu ya. Ini bisa dipercaya salurannya. Ini kita baca di koran nak. Nama korannya ini penunjuk arah ini terpercaya gitu ya. Dan kalau kamu punya pertanyaan, kamu bisa tanya sama Pak Pendeta. Nah, dia pendeta di gereja kita, dia terpercaya. Kalau hal yang lain kamu bisa tanya sama papa mama gitu ya. Yang terjadi adalah ini karena saya juga mulai menua ya Bu ya. Sama Pak. Orang tua itu khawatir dia kehilangan otoritasnya sebagai kebenaran gitu loh. Apalagi ketika anak-anak itu bisa membandingkan sekarang ya bahwa oh jawaban orang tuaku itu nggak keren. Oh ternyata dia cuma pura-pura. Oh dia tidak berbasis data. Atau mohon maaf, cerita yang diceritakan orang tua itu hoax dan yang lainnya. Nah, di sisi orang tua juga yang merasa sering dituakan ini seperti pendeta itu kadang ada kecemasan bahwa mereka tidak lagi menjadi acuan, menjadi sumber kebenaran. Mereka sekarang malah menjadi pihak yang diuji. Jadi ada Bu, saya lagi nggak tugas dari Minggu, saya dapat WA dari seorang anak muda, dia bilang gini, Pak WP, saya lagi dengerin khotbah nih, si pengkhotbahnya cerita kan ilustrasi, langsung saya googling tuh, nah ilustrasinya itu hoax Pak WP, dia bohong. Terus saya gimana? Saya harus dengerin dia enggak gitu loh. Nah, bayangin tuh kalau saya beritahu pendetanya gimana apa dia nggak tambah deg-degan lagi itu gitu ya. Jadi kecemasan orang tua, kecemasan generasi yang lebih tua menurut saya karena dia bukan hanya kehilangan otoritas, bisa jadi demikian, sekarang otoritasnya juga dipertanyakan. Mama itu ngasih tahu kita supaya matanya bagus, kita ini harus banyak makan wortel. Nah, gitu kan? Ya. Saya sejak kecil saya dicekokin kayak gitu tuh. Saya terima aja. Tapi anak zaman sekarang dia langsung pakai itu. Berdasarkan riset segini ini juga salah satu hal yang dinilai tidak benar dan yang lainnya. Nah, apa nggak tambah deg-degan tuh Bu jadi orang tua gitu ya? Saya sih deg-degan sih. Saya nggak apa-apa, nggak jadi otoritas kebenaran. Saya deg-degan. Tapi ketika otoritas saya dinilai, saya lebih deg-degan lagi Bu. Gitu. Ya, ya, ini naik ke level yang lebih tinggi ya Pak. Bukan hanya anak-anak tidak menganggap
orang-orang tua itu menjadi panutan untuk mendapatkan informasi tentang sesuatu, tapi bahkan apa yang dikatakan orang tua pun itu masih akan dipertanyakan gitu anak-anak muda. Ini gimana nih Pak Max untuk melihat bagaimana kekhawatiran orang tua ini? Ada satu teman yang dengan lucuan omong, the job of a parent is to worry. Tugas dan kerja utama lebih lagi dari ibu rumah tangga adalah untuk mengkhawatirkan masa depan anak, untuk khawatirkan temannya dan segala aspek dari hidup. Tetapi apakah hidup harus takut-takut khawatir itu atau takut akan Tuhan? Dan saya lihat orang tua sering khawatir hal yang A, mereka tidak bisa kontrol, B, hal yang mereka tidak mengerti, dan C, hal yang memungkinkan bahaya kepada anaknya. AI ada 3 hal itu. Mereka tidak bisa kontrol itu, mereka tidak mengerti itu cukup, itu tidak kebiasaan, tidak dari dunia klasik atau lama atau hidup yang seperti mereka diajarkan, itu hal yang baru, berarti itu hal yang aneh dan hal yang bahaya. Lebih lagi mereka kemungkinan sudah lihat dalam hidupnya teknologi yang salah digunakan. Mereka sudah dengar cerita yang menakutkan dan mengeri. Dan mereka sangat dalam hati kasih dakma anaknya jadi korban. Dan karena itu mereka juga melindungi anak dari ketakutan yang nyata tapi juga ketakutan yang imajiner. Dan ketakutan mereka, kekhawatiran mereka jadi satu hampir tembok yang membatas dan menghambatkan perkembangan anak kepada AI atau ke dunia digital. Dan mereka tidak berani, mungkin mau bilang mereka malu kalau harus belajar bersama anaknya. Saya orang tua, saya tahu, you adalah anak, you akan tahu dari aku. Kalau jujur, sangat belak-belakan, saya tidak mengerti apapun. Bisa nolong saya untuk mengerti AI, bisa menolong saya dengan gadget. Bagaimana WhatsApp saya bisa simpan ini? Semua itu ternyata itu anak yang jadi ahli. Saya jadi sebagai orang tua, bukan guru tetapi murid daripada anakku. Semua itu mengkhawatirkan, itu membolak-balikkan relasi, interaksi, dan pandangan orang mikir tentang orang tua, anak. So, saya rasa mereka harusnya khawatir karena tidak seperti dulu. Dan mereka harus belajar pola interaksi yang akan baru. Mereka akan harus kadang-kadang rendah hati. Dan mereka harus punya hikmat. Dan anak yang punya informasi dan bersama berarti harus punya relasi yang lebih kuat dan interaksi yang lebih baik dengan anaknya. Dan itu yang tantangan besar. Iya, harusnya seperti itu. Lebih terbuka. Iya, teknologi sudah mengubah banyak hal ya, termasuk relasi. Nah ini dari Pak Max dan dari Pak Wahyu nih, apa nasihat Pak Wahyu dan Pak Max untuk orang tua yang punya kekhawatiran, entah kekhawatiran yang legit, yang masuk akal atau yang enggak masuk akal, yang tadi Pak Max bilang imaginary. Kira-kira apa nih nasihat Pak Wahyu untuk orang-orang tua yang dalam kondisi yang ya ini ya sulit untuk melihat ya tidak serba tidak jelas. Saya rasa ada 2 hal yang membuat kita takut pada umumnya ya Bu ya. Yang pertama sesuatu yang tidak kita ketahui. Sesuatu yang kita tidak ketahui, ketidakpastian, ketidakjelasan itu membuat kita takut gitu ya. Kayak AI ini ya. Nah, orang tua kalau nggak tahu pasti takut. Karena bagian dari pekerjaan mereka seperti kata Pak Mek, ya untuk merasa takut itu gitu ya. Kita dihadirkan Tuhan untuk merasa takut gitu ya dengan perkembangan Saya dan lahir untuk jadi takut untuk anakku. yes, Itu Pak. jaminan. Yang kedua, Nah, kita itu takut dengan sesuatu yang kita sadar lebih besar kekuatannya dari diri kita. Bagi orang tua, AI ini bisa masuk ke dalam 2 kategori itu. Yang pertama, ini saya nggak tahu, karena saya nggak tahu saya takut. Karena saya takut mungkin saya bisanya cuma melarang, gitu ya, berdasarkan pengetahuan yang terbatas saya bisa melarang anak saya. Tetapi kan sekarang susah ya Bu ya, zaman dimana Ibu dan Bapak, zaman dimana masih hanya ada desktop tuh orang tua masih bisa lewat untuk ngelihat, untuk lihat, gitu ya. Sekarang kan ini menjadi sangat personal gitu ya di sini itu tidak mudah, gitu ya.
Yang betul. kedua, selain rasa takut untuk sesuatu yang tidak tahu, juga kalau tahu sedikit, kadang-kadang dia malah takutnya lebih besar lagi karena ini nanti bisa dipakai bahaya, nak, bisa orang jahat, bisa apa dan yang lainnya. Nah, Bisa daripada ternyata itu bisa, tapi ya ya, gitu, Pak. Kan lebih apa ya, mungkin karena orang tua ngelihatnya di film-film yang zaman dulu yang futuristik banget gitu loh, Pak. Jadi dia berpikir semudah itu gitu kan. Maka saran saya itu hmm, orang tua itu sekarang kayaknya harus lebih konversasional ya. Hmm. ya, Konversasional itu untuk bilang ini AI ini apa sih, toh nak? Ini apa bedanya dengan saya googling biasa? Nah, terus kemudian dia bisa ini, bisa itu enggak, dan yang lainnya. Dan jangan khawatir, anak zaman sekarang akan sangat terbuka untuk salah itu, gitu loh. Kemarin saya diskusi dengan anak saya juga langsung berani bilang, oh itu salah itu, Pak, itu nggak benar tuh. Riset terbaru kayak gini, gitu. Nah, kalau saya tidak cukup apa ya, cukup dialog dengan dialogis dengan anak saya dengar anak saya bilang saya salah itu rasanya udah, nah budaya kita nggak ngajarin kita kayak gini deh, gitu ya. ya, sulit. Nah, ini kan Ya, agak gimana begitu ya. Tapi hanya dengan cara yang lebih dialogis, yang lebih konversasional, kita ini bisa belajar banyak dari anak gitu ya. Kan kadang-kadang saya tahu betul. anak sabar ngajarin orang tuanya gitu ya. Halah gini aja nggak bisa Iya, sih. Diajarin berulang-ulang kok nggak bisa gitu. itu. Sama, Ya, jawaban saya sama. Dulu papa emang ngajarin kamu jalan juga berulang nggak bisa-bisa. Tapi papa mama nggak nyerah. Jadi ya, sekarang it's your turn untuk ngajarin kami dan tidak menyerah, gitu ya. Eh, ya, kami tidak Ya, minta balas budi, tapi kalau cuma diajarin sekali dua kali lupa, kamu dulu juga pakai sepatu juga kayak gitu. Salah meluk kaki kanan gitu ya, tapi papa mama sabar sampai akhirnya kamu bisa. Jadi ada unsur yang lebih dialogis, tetapi juga ada unsur ya, yang lebih menekankan, nah, sekarang kita gantian nih, gitu ya. ya. Bersabarlah di passion dengan papa dan mamamu. ya. Oke. Nah, ini Pak Max, selain orang tua harus terbuka, seperti tadi ke Pak Wahyu bilangnya, terbuka dengan conversation, apalagi yang bisa dikerjakan oleh orang tua? Kalau saya ngomong kepada orang tua dari youth, mungkin saya akan sangat kasar dengan kalimat pertama. Apakah Tuhan Anda sekecil itu? Apakah Tuhan Anda tidak mampu untuk menjaga, untuk mengatur dan melindungi hidup anakmu? Apakah hanya Anda yang akan lakukan itu? Lebih lagi dengan dunia dan hal yang engkau tidak mengerti. Dan saya lihat berapa banyak orang hampir menjadikan diri Tuhan dan mikir perlindungan anak hanya akan lewat diri. Kau sudah ajar prinsipnya, ada firman, ada yang kebenaran dan tidak, dan sudah ditanam dengan baik. Kau punya relasi dan interaksi yang baik berdasar itu. Harus satu saat mempercayakan Tuhan akan kerja dalam anak hidup. Ibu tidak bisa ikut anaknya kepada universitas dan tidur di tempat kos anak itu. Ada satu saat harus lepaskan dalam kepercayaan Tuhan bisa. Dan so, hal pertama yang saya akan bilang ke orang tua, Tuhan lebih besar daripada semua kekhawatiranmu. Dan Tuhan dalam providensinya bisa mengatur berapa banyak. So itu hal yang Jadi, pertama. jadi saya akan mengambil dua kesimpulan ya. Satu, orang tua harus terbuka, membuka diri untuk conversation dengan anak, seperti yang tadi dikatakan Pak Wahyu. Yang kedua, harus membekali anak dengan pengetahuan firman Tuhan yang cukup, punya fondasi yang cukup. Ya. Nah, setelah itu harus let go, ya Pak ya. Ya, tapi percayakan Tuhan itu ada cerita yang sedikit lucu tentang anak yang sedang tanam, ada wortel kecil ditanam setiap hari, dia lihat belum ada, oh ada sesuatu dia keluarkan, oh ya itu sedang tumbuh sedikit dikembalikan dalam tanah. Besok sedang tumbuh atau tidak dan dikeluarkan, tetapi sedang setiap hari periksa itu dan tak percaya itu akan tumbuh secara alamiah dan baik, menghancurkan tanaman yang sedang setiap Iya. hari. Tetapi yang kedua, yang pertama yang saya akan sampaikan itu, apakah Tuhan sekecil itu? Dan Tuhan pasti bisa. Yang kedua itu,
apakah hatimu setinggi itu? Dalam arti harus seperti tadi Pak Wahyu bilang, rendah hati. Harus bisa belajar bersama anak. Harus sekarang bilang dak tahu atau bersama akan cari tahu. Harus sadar dunia ini sedang berubah dengan sangat cepat. Dan bersama harus cari hikmat Tuhan. Harus bersama Tuhan, kami berdoa untuk itu. Ya, tadi Pak Wahyu ingin nambahkan sesuatu, Pak. Iya, sebagai pendeta yang sekaligus konselor sering berbicara dengan orang tua, saya mulai memahami satu hal ya, Bu. Besarnya rasa takut orang tua bahwa anak Yes. itu aneh-aneh, macam-macam, melakukan hal yang buruk, adalah besarnya keraguan mereka Ya. terhadap diri mereka sendiri, apakah selama ini mereka sudah mengajar dengan baik. Ya. Jadi Ya. orang tua yang cukup firm bahwa dirinya sudah mempersiapkan anak dengan baik, dia akan relatif lebih rileks gitu ya. Tapi orang tua yang tiba-tiba tersadar, kayaknya saya dulu belum cukup bekal belum cukup bekal memberikan, mengajar, mengawasi anak saya. Nah, itu tingkat kekhawatirannya yang besar. Ya, betul. Dan Jadi tambah besar sebenarnya kalau itu teknologi. Ya, dan kekhawatiran tambah besar kalau itu teknologi. Kalau orang tua pindah ke satu kota, satu tempat, satu bangsa yang baru, tambah besar karena yang mereka tidak tahu, belum mengalami, dan mereka sendiri semua ketakutan itu ditaruh atas anaknya. iya, betul Ya. Pak. Jadi sebenarnya itu ketakutan kepada anak akan aneh-aneh adalah cerminan ketidakpercayaan diri bahwa dia Ya. sudah mengajar anak-anaknya dengan baik gitu ya. Ya. Ya, ini Saya lihat satu ya. yang sangat nolong, dan kalau itu orang tua harusnya punya keluarga yang fondasi itu belajar bersama. Belajar tentang Tuhan dan kesetiaannya, belajar tentang Tuhan siapa dia, belajar dari firman Tuhan, tapi juga belajar tentang dunia ini. Tentang bagaimana daripada menjangkau sampai teknologi, dan kalau keluarga punya sikap untuk belajar bersama, saya lihat itu sangat tolong mereka untuk punya conversation yang tidak hanya emosi ke emosi, tetapi bersama mereka sedang mengembangkan pengertian dan dari itu skills untuk menghadapi dunia ini sebagai orang Kristen. Ya. Nah, ini Pak ngomong-ngomong tentang orang tua juga ya, eh, tanpa sadar kita sebenarnya juga membicarakan tentang gereja nih Pak. Karena gereja kadang punya sikap yang sama seperti orang tua, takut terutama dengan teknologi AI. Nah, ini menurut menurut Pak Wahyu gimana nih perubahan yang sangat drastis dengan teknologi itu ada hubungannya dengan penurunan jumlah jemaat muda di gereja enggak, Pak? Yang saya bisa bisa temukan ya Bu sebenarnya ya, eh, anak-anak itu sekarang lewat teknologi, lewat AI dia punya pilihan. Itu satu pilihan yang banyak banget. Yang kedua, dia punya alat yang menolong dia untuk menganalisis gitu ya. Bayangin ya, bayangin orang bisa kemudian nggak usah nonton YouTube lengkap gitu ya, dia pakai AI untuk menganalisis khotbah Sunday dan Ya. khotbah pendeta di gerejanya. Terus kemudian dia membuat perbandingan ya, tanpa harus nonton gitu. Untuk mengambil keputusan minggu ini saya dengerin Pak WP atau saya ke gereja saya sendiri. Ya. Dan itu mereka lakukan hanya dalam beberapa menit lah gitu ya. Nggak harus pakai merenung, berpikir, berdoa, dan yang lainnya. Jadi anak-anak ini bukan kehilangan minat ke gereja. Mereka kehilangan minat ke gereja yang tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Nah, betul. Ya. Ya, ya, Tidak relevan Betul. dengan style mereka. Gitu ya, Bu. Gereja kami ini gereja tradisional ya, Bu. GKI ya. Ibu tahulah seperti iya, GKJ dan yang lain-lainnya. Tapi kami menyadari bahwa generasi muda ini tidak bisa untuk kemudian kalau kami kelola dengan cara yang sama, kami mengelola jemaat dewasa. Jadi kami memutuskan memberi kebebasan bagi mereka untuk menata, mengatur ibadah mereka sepanjang hal yang mendasar itu tetap dipegang gitu ya. Basic-basic liturgi yang sederhana, votum, salam, rangkaian liturgi tetap dipegang. Ini masalah mau pakai lampu, pakai asap, pakai obor itu sudah terserah mereka lah.
gitu ya. Mau pakai alat musik apa itu udah urusan mereka, mau ada dancernya, terserah lah gitu ya. Sehingga kadang-kadang kalau orang tua salah jam, mereka akan bilang, ini GKI nih Pak, gitu ya. Ya iya ini pasti GKI, cuman ibu salah jam aja gitu ya. Ini pas jam anak-anak lagi ibadah mereka, pas lagi HUT mereka, ada periode mereka pakai lampu sorot, pakai apa itu namanya, pakai asap dan segala macam gitu ya. Ya udah, beri mereka kepercayaan aja kok. Tidak rubuh gereja, Hmm. tidak rubuh. Jadi generasi muda Ya. ini tidak kehilangan minat untuk pergi ke gereja. Mereka kehilangan minat ke gereja yang tidak relevan, tidak nyambung dengan mereka. Nah, siapa yang harus menyambungkan dengan mereka? Bukan saya udah Hmm. cukup tua. Biarin mereka yang muda nyambung dengan muda gitu loh. Kita cuma ingetin Hmm. platform yang utamanya harus gini. Nah, selanjutnya terserah kamu. Kamu lebih tahu bagaimana reach out generasi ini. Dan itu bisa kok Ya. kalau dipercayai ya, gitu. Ya, itu ya. Jadi Pak, ini nanggepin dari Pak Wahyu tadi ya, banyak gereja mungkin yang sudah tidak relevan lagi dengan anak Betul. muda. Ya. Gimana nih menurut Pak Max? Saya mikir hanya betul, tetapi itu masalah untuk seluruh, setiap zaman, tapi khususnya sekarang karena ada dua isu. Yang pertama, keluhan gereja saat ini mencerminkan siapa yang memimpin, siapa yang mengatur, dan siapa yang atasnya. Ada yang muda di situ. Itu mencerminkan umur dan berapa generasi sebelum yang muda sekarang akan terdengar dan punya suara. Dalam kata youth, ada implikasi ketidakdewasaan, ketidakmampuan, dan jelas tidak akan terlibat untuk bikin keputusan. Lebih lagi, itu hanya akan ikut selera mereka dan bukan yang benar. Dan daripada kata youth, berarti siapapun di bawah 25, 30, sampai 40 tahun, itu hanya ikut pilihan yang generasi yang dah mengerti digital lebih lagi AI. And so ada gap sangat besar. So hal pertama yang saya bilang itu ada gap. Decision makers and direction of the church itu di dalam bagian atas, and mereka kaget kalau bagian bawah tidak terdengar dan tidak datang. Yang kedua itu masalah budaya. Karena kalau misalnya gereja abad actually dari abad 1900-an ditaruh di dalam kota saat ini, bahasanya sudah berubah, cara dan semuanya. Dan kalau gereja itu dipindah kepada Singapura, bahasanya bisa dimengerti, caranya, pakaiannya. Saya pakai batik itu daripada dunia yang kapan, tapi masih bagus, saya suka. But there's a culture problem. Orang muda itu hanya selera, tetapi cara mikir itu kalau lihat budaya Jawa bandingkan dengan budaya dari Jakarta, duanya clash. Budaya Barat dengan budaya yang non-Barat ada clash. Dan so di dalam gereja ada tidak hanya masalah budaya, tapi saya hampir mau bilang frase culture wars. And sejenis mau tidak mau, kalau duanya tidak bisa kerja bersama dengan cara yang baik, hasilnya bukan satu yang lebih kuat, itu actually satu yang melawan. Itu jadi hampir perang antara the old, the classic, and the new, yang tidak hanya digital tapi AI. And ada study di Amerika pun, 75% daripada orang tua, kalau mereka tahu gereja sedang pakai AI, akan kecewa. Itu study dari akhir tahun yang lalu, itu di dalam seminar AI dan parenting, tapi mereka setakut itu. Mereka dalam budaya dan pengertian dan relasi dengan gereja, dengan iman dan dengan jemaat seumurnya punya pengertian sangat beda daripada muda. Saya tak tahu bagaimana omong tentang masalah budaya itu seperti satu gereja di Jakarta, plop di Papua, dan it's language problem, culture problem, location problem, tools and alat, and hal seperti itu. Itu jadi cara mikir dan mengidentifikasi diri. Dan kalau
gereja bagian tua tidak punya sikap lintas budaya dan lintas sampai misiologis untuk bisa menjangkau, bukan mengubah mereka jadi klasik seperti tua aku, tetapi untuk yang tua belajar inkarnasi untuk bagaimana dunia mereka, bagaimana budaya, bahasa, dan cara pikiran digital dan AI akan gagal terus. Iya, ini ada respons atau tanggapan nih dari peserta yang ikut siang hari ini. Ini dari Ibu Endah GKJ Bandung, setuju dengan Pak WP, pemuda butuh gereja yang relevan dengan dunia youth. Ya, tapi ini ada pertanyaan yang menarik juga dari Ibu Betsy ya. Ini orang tua punya kekhawatiran jika anak dibesarkan oleh teknologi, tapi bagaimana dengan orang tua sekarang? Orang tua sekarang tuh sebenarnya udah sangat aktif dengan teknologi. Bahkan menurut dia waktunya banyak tersita karena teknologi. Ini waktunya orang tua. Jadi orang tua zaman dulu sekalipun sibuk masih punya waktu untuk mendengarkan cerita dari anak. Tapi zaman sekarang orang tua dan anak dua-duanya seperti dibatasi justru oleh teknologi dan tidak punya waktu banyak untuk bisa berbicara karena teknologi. Gimana nih Pak Wahyu? Nah, kenapa nggak menggunakan teknologi untuk berbicara? Gitu ya. Saya beri contoh Dua-duanya sibuk sederhana ya. sendiri-sendiri. Saya beri contoh sederhana ya. Saya kan tinggal di Pastori. Pastori itu rumah dinas. Kamar kami di lantai bawah. Satu anak tinggal di lantai atas gitu ya. Kalau secara tradisional, saya akan manggil dia, saya akan teriakan namanya gitu ya. Nah, Ya, turun, atau pakai nyalain intercom, Pak. ya, intercom gitu ya. Tapi sekarang nggak bisa karena anak saya kalau di atas rasanya dia pegang pakai Sudah handphone. disumpel. Ya kan? Jadi saya percuma, saya marah-marah juga percuma. Jadi kemudian saya WA aja. Nah, turun, bereskan meja makan. Nggak nyampe 3 detik tuh udah turun ke bawah. Iya, betul. Jadi Betul. harus membuat kita berpikir gitu ya, bukan kemudian tersinggung ya. Kenapa kalau di rumah nggak dengerin saya? Ini rumah, perkataan mama nggak didengerin. Ketika dia ngomel, dia lupa Ya, kok anaknya masih terpasang gitu. Dia nggak denger apa-apa. iya, betul. Ya. Iya, Kita pakai tadi teknologi yang aja sekarang gitu untuk iya, dari betul. berbicara, Ya. berkomunikasi di grup WA keluarga kan bisa kita nanya kan ya, misalnya kita nanya sederhana, minggu ini ada concern khusus nggak? Minggu ini ada yang perlu kita doain bareng nggak? Minggu ini ada perubahan apa yang harus kita sepakati bersama begitu ya. Jadi komunikasinya Ya, berubah tidak lagi lisan tetapi juga iya, sini gitu ya. Kalau kemudian Betul. iya, kebetulan anaknya jauh, kita juga bisa ini kan, kita juga bisa kemudian bikin apa itu conference call gitu ya, dan bahkan kita bisa manfaatkan AI yang sederhana gini ya. Kalau liburan ya kan kita gini, nah kita punya Ya. 3 hari nih di kota X nih, tolong googling aja atau tolong pakai AI tempat makan paling enak di mana sih gitu. Nah ini aspek penting ya Bu, keterlibatan. ya, Nah, Ya. ketika kembali ke soal gereja, gereja akan ditinggalkan kaum muda ketika gereja tidak melibatkan mereka untuk berperan di dalamnya. Betul. Ya. ya, ya. Ya, saya Nah, masih ya, ingat Bu Yulia ceritakan ke saya waktu anaknya pergi ke universitas di luar kota, dia belajar bagaimana pakai WA, bagaimana pakai emoticon, dan bagaimana bisa berbicara dengan semua icon-icons untuk bisa punya waktu relasi bersama anaknya. Karena anak tidak di situ, tetapi berdasar itu relasi bisa kuat sekali. Dan saya setuju, AI, dan hanya AI, tapi digital bisa dipakai dengan cara yang luar biasa baik untuk menguatkan relasi. Saya tahu beberapa keluarga setiap minggu, jam yang sama untuk 1 jam, mereka seperti tadi, WA call, 8-10 orang akan, semua anak yang ada di luar kota, di luar negeri, akan gabung bersama dan untuk 1 jam ngobrol bersama. Dan itu interaksi keterlibatan yang berapa penting. Dan kalau gereja dalam kategori menolak teknologi dan tidak mengintegrasi teknologi di dalam fabric of relationship,
itu akan gagal. Iya, karena sekarang kadang-kadang gereja memaksa harus rapat onsite face to face. Waduh, kalau selalu seperti itu mungkin nggak akan jadi-jadi nih rapatnya. Kalaupun ada, terbatas Lebih sekali. lagi di Jakarta perlu 1 jam untuk pergi kemanapun. Iya, harus berubah ya, kayak Pak Max tadi bilang ya, teknologi ada, sudah merubah cara kita berkomunikasi, cara kita mendidik anak, dan lain-lain. Nah, ini ada satu pertanyaan yang bagus dari Bu Endah juga ya. Apa sih yang menakutkan AI bagi youth, Pak? Mereka nggak takut sih Bu kalau ditanyain. Yang takut orang tuanya. Orang tuanya? Mereka nggak takut. Um, Gitu. Mereka Ya, itu, Saya ngomong dengan mereka punya ketakutan yang sangat beda dari orang tua. ya, ya, Mereka punya ya. ketakutan juga, ya, Ya, tentang saya masa setuju. depan. Makanya mereka bisa takut nanti kerjaan mereka diambil alih oleh orang yang Ya, ya, AI atau oleh teknologi, oleh apa. Mereka bisa mencemaskan itu. Tetapi saya setuju dengan Pak Max tadi, ketakutannya anak muda itu beda sama ketakutan orang tua mereka gitu ya. Mereka ya, bisa juga takut bahwa ternyata mereka akan tidak terampil secara sosial langsung. Mereka terampilnya lebih berurusan dengan mesin, dengan apa gitu ya. ya. ya, Tapi saya yakin ya, seiring dengan waktu mereka akan bisa berdampingan dengan rasa takut itu mengelolanya gitu ya. Yang susah diatur kan ya. yang orang tua Bapak Ibu. Nah, ini ada satu nasihat yang bagus dari Pak Thomas gitu ya. Untuk mengajarkan kepada youth 3 hal yang penting, yaitu to honor God, the Bible, and the parents. Saya tambah 1. Ya. Dan punya digital skills untuk bisa belajar firman, untuk bisa komunikasi dengan orang tua, dan untuk bisa atur hidupnya sesuai dengan Tuhan. Tapi kalau tak punya digital skills atau ini hanya dasar 3 hal itu di dunia Ya. klasik, dengan cara yang klasik, itu tak akan ditanam dalam hidup satu anak. Jadi Pak Thomas tambah 1 ya Pak, honor God, honor the Bible, honor your parents, and punya digital skill. Untuk lakukan itu. Kalau nggak bisa ngomong sama anak nih. Ya. Iya, betul. Karena tadi pertanyaan itu seputar digital literacy. Anak dari satu sisi tidak akan khawatir sebagai orang tua karena digital literacy-nya sangat beda. Lebih lagi AI literacy. Dan berdasar itu mereka punya kekhawatiran yang tidak hanya tentang masa depan, tetapi perkembangan, tentang AGI, tentang gimana kalau pemerintah, bisnis, atau untuk perang. Dan so mereka punya banyak kekhawatiran tentang AI akan dipakai dengan cara yang tidak benar. Mereka punya kekhawatiran karena mereka tahu ada hoax, setelah itu ada the loss of truth, the loss of trust. Apa yang benar, apa yang bisa dipercaya, dan mereka sampai jadi tidak hanya kritis tapi hyperkritis. Apakah orang tua dan apakah Tuhan, apakah gereja, apakah institusi-institusi yang dulu bisa dipercayakan sekarang, apa yang benar tidak benar, apa yang bisa dipercayakan jadi satu fondasi untuk kekhawatiran mereka masa depan. Ya. Dan relasi dengan orang jadi lebih penting dalam konteks ini. Ya. Ya, tentang digital literacy. Ini ada 2-3 seminar panjang tentang ini. Tapi digital literacy itu satu bagian daripada digital quotient, dan dengan cara yang mirip ada AI quotient. Itu kombinasi digital intelligence, digital literacy, and digital responsibility. And responsibility atau tanggung jawab atau untuk bisa punya hikmat dalam cara hidup digital. Lebih lagi semua ini untuk AI intelligence, AI literacy, and AI responsibility. Itu sesuatu yang harus diajar dan tidak otomatis. Hidup di dunia AI itu sesuatu yang tidak ada siapapun yang orang tua lahir dengan pengertian akan itu. Itu sesuatu coba, eksperimentasi, gagal sedikit, takut sedikit, dan itu akan harus belajar bersama. Dan kami ingin ada maturity, kedewasaan, and aim. So anyway, okay, cukup. Ya. Ini jadi bukan hanya anak ya, tapi orang tua harus punya kecerdasan digital yang sama. Lebih lagi. Ya.
lebih lagi. Dan saya syukur karena dari sisi pemerintah Indonesia sudah memperjuangkan untuk perkembangkan tak hanya infrastruktur, tapi fasilitas dan sekarang pengertian. Mereka sedang bangun AI Centers for Excellence, AI infrastructure untuk bangsa ini nanti tidak tertinggal, tetapi akan terus diajar dari digital literacy, digital infrastructure, sampai AI literacy, AI infrastructure. Tapi pertanyaan yang mungkin paling tajam dan relevan kepada Pak Wahyu tadi, apakah gereja punya digital literacy? Apakah gereja ada harapan punya AI literacy? Karena tanpa itu, dunia berkembang, semua itu punya literacy dan bye-bye gereja. Dan mereka kritis dengan, saya lihat orang muda kritis karena mereka bilang, gereja takut bukan akan Tuhan, tapi akan digital. Mereka takut akan teknologi. Dan kalau mereka punya, apakah Tuhan sekecil itu? Gimana? Ya, ini ada pertanyaan yang sangat bagus dari Ibu Emining Tias. Bagaimana mendorong orang tua, saya tambahin ya, bagaimana mendorong orang tua / gereja untuk belajar AI? Nah, saya suka Gimana Pak Wahyu? karena gini, yang kita sebut bolak-balik gereja-gereja itu kan yang ada di dalam benak itu pasti para pengambil keputusannya ya, pendeta, jemaat, penatua yang notabene satu memang tua-tua itu. Jadi dalam Stylenya lama. ya karena tua-tua dan mereka harus mengambil keputusan, ya mereka tadi takut kenapa? Sesuatu yang mereka tidak tahu. Mereka takut apa? Takut dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka Ya, gitu. Makanya sebenarnya kalau kita mendorong gereja untuk perubahan, pertama-tama yang harus dilakukan tuh di kepemimpinan kita harus memasukkan generasi yang lebih muda begitu ya. Supaya ya, yang betul. di atas 50, di atas 40 saja di kemajelisan gereja, di struktur gereja, tetapi generasi-generasi yang 30, 20-an gitu ya, kita itu butuh suara mereka gitu ya, Bu. Jadi mustahil gereja berubah kalau nggak memasukkan generasi yang lebih Ya, muda menjadi bagian di dalamnya gitu ya. ya, Jadi ya, kenapa sebagian gereja ditinggalkan? Karena ya isinya orang-orang tua yang penuh ketakutan, sedangkan anak muda ini penuh energi. Ketakutan dan energi tidak pernah bisa ketemu gitu ya. Pasti akan bentrok terus-menerus. Nah, makanya bagi saya kalau kita mau bicara gimana gereja ngajarin AI dan yang lainnya, sebentar ya. Kalau gereja nggak mampu meregenerasikan diri, menarik generasi muda masuk, udah nggak usah bicara jauh-jauh deh gitu ya. Nggak akan terjadi apa-apa gitu ya. Dan pada akhirnya gereja itu menua dan ditinggalkan gitu loh. Nah saya tahu nih sebagian yang usianya menengah sering bilang gini, ya kan anak muda bisa buat banyak kesalahan, orang tua juga bisa kok gitu. Sudah, dah kayak bisa, sudah dan dibuktikan. Ya, ya kan? Jadi kan bisa gitu dengan tidak mau merekrut generasi muda menjadi bagian dari Ya, kemajelisan di struktur gereja kami ya, misalnya kayak gitu kan ada struktur kemajelisan itu udah menunjukkan bahwa gereja itu udah menua gitu ya dan udah menua dan betul. ya, dan dari ketakutan mereka mengambil keputusan. Padahal kan kalau kita Nah, berpikir kita tahu ya bukti dalam kasih tidak ada ketakutan. iya, betul. Kita nggak pernah berada di ruang yang sama. Jadi mohon Ya, maaf, gereja mengatakan kami mencintai generasi muda, tapi takut melibatkan. Nah itu lip service doang gitu ya. Kalau omongan anak-anak ya, muda lebih ya, yakin lagi itu mah omong kosong Pak, bullshit Pak gitu ya. Bilang mengasihi tapi takut melibatkan kami gitu ya. Sehingga betul. mereka generasi Ya, muda ini akhirnya mencari gereja-gereja di mana mereka datang dan siap berkontribusi dan mereka dipercayai gitu loh. betul. ya, Ya, ya. saya mikir mungkin masalah dasar itu konsep dan pengertian regenerasi. Jujur dan kasar, saya lihat banyak gereja, lebih lagi gereja yang sudah tua, regenerasi itu berarti mengklon ulang, mereduplikasi yang dulu sampai itu terus-menerus ada sama-sama dengan itu, dan bukan untuk betul generasi ke generasi dengan perubahan dan perkembangan dalam setiap generasi. Dan yang dipilih dan yang akan diprioritaskan itu hal yang menjaga dulu.
And sampai hampir mau bilang kadang-kadang regenerasi itu berarti nostalgia diteruskan. Itu bukan berarti mengelahirkan hal yang baru untuk dunia yang baru dengan situasi konteksnya. Ya, ini ada tanggapan yang bagus. Bagaimana membicarakan tentang AI dan youth. Nah, ini apakah ada, mungkin saya akan berikan waktu kepada Pak Max sedikit ya untuk memberikan penjelasan tentang ide-ide pelayanan pemuda yang akan mendekatkan pemuda pada Kristus lewat AI. Ya. Oke. Saya lakukan sesuatu yang sedikit aneh. Sudah kelihatan? Bisa lihat? Oke. Ya. Saya tanya pertanyaan ini kepada AI. Saya youth menolong Pak saya. Max. Belum kelihatan. Kenapa? Belum kelihatan. Oh, okay. Ini. I see the problem. Ini. How's hit share? Yeah, okay. Sorry. Okay. Sudah ya. Oke. Sorry. Tadi saya share dengan salah. Okay. Saya tanya kepada AI pertanyaan ini. Saya youth menolong saya untuk mengerti dari pandangan Kristen dan pandangan Alkitab tentang AI dan youth. Dan apa yang pentingnya? Itu bilang, well, penting untuk punya satu pandangan Alkitab. Dan apakah gereja sudah bergumul, sudah menolong orang yang muda untuk punya perspektif Alkitabiah tentang AI dari kreasi Tuhan, hikmat, and so on. Dan bagaimana AI dapat membantu Anda sebagai pemuda Kristen? Itu harus dieksplorasi bersama tentang etika dan tantangan. Nomor 3, yang perlu diperhatikan, apakah gereja takut tetapi dengan berani akan mengajar mereka untuk itu. Dan lebih lagi, kami sudah omong hampir terlalu banyak tentang ketakutan dan kecurigaan tentang AI, tapi tidak lihat manfaat. Apakah gereja dan AI, pelayanan dan AI bisa dikembangkan dan lakukan hal yang luar biasa baru. Saya tahu Sabda dengan AI Talks untuk 1 tahun bergumul tentang bagaimana AI for God. Dan apa artinya daripada Alkitab dan studinya dari sekolah minggu. Dan kalau mereka bisa lihat kekayaan AI dalam konteks gereja, wah bagus. Tapi jangan lupa menjadi saksi Kristus di dunia digital, meningkat kesadaran dan diskusi di kalangan pemuda. Dan so ini jawaban. Dan saya tanya kepada itu, apa ada lagi tentang AI yang baik untuk belajar? Well, itu penting untuk mengerti sedikit dasar-dasar AI dan cara kerjanya, bagaimana penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Itu bisa assistant, itu bisa rekomendasi, itu bisa dalam HP untuk menolong berapa banyak hal, tidak hanya Google dan Google Maps, tetapi AI. Dan apakah AI dalam pelayanan Kristen itu jadi bagian daripada itu atau tidak? Jelas etika, perkembangan, dan masa depan itu penting untuk tahu masa depan seperti apa, untuk tahu perbedaan apa yang bisa dipercaya dan tidak, dan refleksi rohani tentang teknologi. Again, sangat penting untuk punya satu pengertian akan itu. Ya, Ya. Ya, makasih Pak. Ya, Pak Wahyu, silakan bisa menambahkan pertanyaan ini juga. Adakah ide-ide untuk pelayanan youth menggunakan AI, Pak? Eh, kalau saya yang ditanya ya Bu, saya akan bilang begini gitu ya. Minta ke anak-anak itu sendiri deh. Mereka pengennya apa? Gitu. Mereka bisa pakai AI, bisa diskusi, bisa pakai teknologi, dan tanya sama mereka. Mereka maunya apa? ya. Ya, jangan tanya Pak WP maunya apa gitu. Saya yang ditanya, Bu, yang terjadi seperti dalam diskusi tadi. Sebenarnya gereja tidak melakukan regenerasi. Gereja hanya melakukan konservasi. Ya, betul. Ya, Itu yang Pak Max heritage bilang tadi museum. kan. Yang Pak Max bilang tadi kan, mereka hanya mengkloning, yang dikloning hanya lebih muda usianya, tapi cara berpikir, cara menganalisa semuanya mirip. Ya. Jadi saya akan berkata dari sisi yang agak ekstrim untuk mengatakan, jangan tanya saya, tanya anak-anak aja. Biarin mereka pakai pengetahuan mereka, pakai AI mereka untuk kemudian menyimpulkan, oh sebenarnya kita bisa gini, gini, gini Kak, gitu ya. Ini oke enggak? Nah, fungsi kita adalah supervising dari sisi pengalaman. Nah, kita dulu pernah punya pengalaman kayak gini. Nah, coba kamu masukkan itu sebagai variabelmu ketika
kamu mengolah dengan AI, ini relevan nggak gitu ya. Jadi saya ingin benar-benar memberi kepercayaan kepada generasi ini ya Bu, untuk kemudian do something dan kita hanya seperti menggambar wilayah bermainnya saja gitu ya. Kalau Ya. di luar wilayah bermain boleh, as long as ini kita dari awal sudah umumin ya. Ini sifatnya eksperimensial gitu ya. Kita mencoba. Jadi jemaah juga nggak kaget gitu ya. Nah, Ya. itu senang dengan gereja-gereja tertentu yang satu hari Minggu dalam 1 tahun itu memberi kesempatan bagi youth mereka untuk menginvasi ibadah umum gitu ya. Orang harus pasrah gitu. Harus pasrah gitu. Mau diapain, Berani mau ya Pak ya? apa gitu. Harus berani, Bu. Karena kalau enggak, kenyamanan itu meninabohkan. Saya ingin mengapresiasi generasi tua yang memperjuangkan gereja sudah sampai eksis sampai sekarang itu oke. Tetapi mohon maaf, cara berjuang ini belum tentu menjadi cara yang berjuang yang relevan untuk masa depan. Ya. Ya, ada orang yang bilang tak hanya berjuang, tetapi kalau saya coba main basketball di ladang sepak bola, tak terlalu cocok. Harus belajar untuk the rules of the game in the place of the game. And dengan perubahan tempatnya, caranya, alatnya, jelas akan harus belajar skill yang baru. Tapi ada skills yang baik dimanapun. Sportsmanship, and ada skills yang bisa ditransfer untuk semua sports. Tetapi harus Disiplin. sesuai dengan perubahan ladang main. Basicnya masih sama ya Pak, disiplin, integritas dan lain-lain. Dan scoring, yang score lebih banyak menang. Skornya pasti nggak berubah, aturan-aturan mainnya pasti nggak berubah, tapi caranya ya bisa berubah. Kalau gitu, ini pertanyaan dari Pak Bambang Wijayanto, bisa saya oper nih ya Pak ya. Bagaimana menggunakan AI dalam ibadah youth? Tanya anak-anak youth ya Pak ya. Mereka lebih pintar dari saya, Bu. Mereka Iya, lebih pintar. betul. Gitu ya Pak Bambang ya, Pak Bambang Wijayanto yang tadi tanya. Saya lakukan sesuatu yang lebih aneh lagi, saya share aja. Tidak hanya tanya orang tua ya, saya termasuk, tidak hanya tanya youth, tetapi gimana kalau tanya kepada AI? Dan saya tanya, AI, apakah kalau Anda punya suara dan bisa berbicara kepada youth Kristen tentang AI, you akan omong tentang apa? Dan ini betul dari AI, tidak ada edit apapun. AI jawab, itu akan penting untuk mereka gunakan AI untuk memuliakan Tuhan. Ini dari pandangan dan jawaban AI. Tetaplah bergantung pada Tuhan, bukan kepada teknologi. AI tahu batasannya. AI tahu itu bukan dewa-dewi, dan teknologi jangan sampai menyebab, itu hanya alat. Jaga integritas dan etika dalam penggunaan AI. Kembangkan keterampilan dan pengetahuan dengan bijak. Dan ada perbedaan antara informasi dan hikmat. Itu penting, kembangkan skills dan pengetahuan, tapi ada hikmat di belakang itu. Lebih lagi, jadilah terang di dunia digital. Teruslah belajar dan bertanya, dan sudah diomong tentang sikap belajar terus-menerus, tak hanya untuk youth, tetapi untuk semua orang yang lebih tua lagi. Dan jangan biarkan AI mengganti hubungan nyata. Sudah diomong tentang berapa penting ada hubungan, ada keterlibatan, ada interaksi, engagement. Human to human, face to face. Berdoa untuk bimbingan dalam menggunakan teknologi. Berkolaborasi untuk kebaikan. Tidak hanya untuk diri sendiri dan ego. Use technology, use AI for God's kingdom and God's purpose, AI for God. And then itu mengingat yang paling terakhir, jangan takut pada masa depan. Kalau saya ambil kutipan jangan takut, saya ingat Joshua, dia taruh satu garis. Dan dia bilang, ini dunia sebelum sebelum Kanaan, ini akan setelah Kanaan. Dan orang harus pilih mana. Dan so dengan cara yang sama, jangan takut. Yesus bilang berapa kali kepada muridnya, jangan takut. Tuhan tak hanya lebih besar dari itu, tapi punya rencana. And so ini AI yang sedang ingatkan, jangan takut pada masa depan. Dan saya akan mentambah takut akan Allah. Itu sudah akan cukup. Ya, iya. Nah, Ini boleh ada tanggapan komentar. sorry. Oh iya, silakan Response. Pak.
Saya nggak perlu ngajarin ikan berenang, Bu. Udah tahu sendiri. Ya kan tadi Pak Max Ya, mengatakan kan dari awal kan bahwa generasi ini adalah generasi yang sudah lahir di air seperti ikan ya. Yeah, Jadi saya yeah, nggak perlu ngajarin ikan berenang gitu ya, Bu. Saya nggak perlu memberi instruksi harus berenang dengan cara apa gitu ya. Nah, kalau saya yeah, pengambil keputusan di gereja, saya harus harus percaya gitu ya pada ikan-ikan saya ini bahwa oke, kamu tahu nak bagaimana melakukannya, kamu tahu gimana caranya. Kami hanya ingin memberi kamu kepercayaan, kelolalah. Sebagai pendeta, Bu, orang yang lama di gereja, kadang saya berpikir bahwa semua perubahan harus mulai dari ide saya, gagasan saya, dan yang lainnya gitu ya. yeah, Kalau saya yeah. berpikir seperti ini, saya masih berpikir saya ini bukan generasi milenial, tapi saya generasi kolonial gitu loh, Bu. Colonial, yes. Ya, Yeah, jadi nggak usah diajarin betul. berenang, kumpulin mereka, kita FGD, diskusi kelompok gitu ya, tapi membiarkan mereka, kita mencatat ide mereka. Nah, gunanya orang tua apa? Selain ketakutan, selain tugasnya takut, adalah wisdom, hikmat, ya, hikmat dari pengalaman ya. Ya tadi istilah pakai istilah olahraga itu bukan cara menendang bolanya, bukan cara melempar bolanya, tetapi karakter-karakternya, integritas, kejujuran, Yeah, fleksibilitas. Nah, itu yang perlu diajarkan gitu ya. Jadi yeah. sebenarnya kalau mau mau lebih terbuka ya, tugas saya lebih ringan sepanjang saya berani mempercayai ikan untuk berenang. Tapi ya. kalau saya Um, percaya ikan bisa berenang, barangkali kewarasan saya yang perlu dipertanyakan. ya, dengan scuba gear bisa berenang, tapi masih harus keluar nafas. Anda masuk lagi. Ya, saya sedang mikir selalu topik AI dan youth. Dan kadang-kadang saya mikir tantangan terbesar itu sedikit seperti 2 minggu yang lalu. Satu bangsa merayakan bersama. Merdeka, merdeka, merdeka. Hari kemerdekaan, hari bangsa Indonesia itu lahir, dan saat itu mau tidak mau dipercayakan untuk punya kebebasan. Apakah anak generasi, satu generasi, hampir bisa bilang ngomong generasi Daniel, tapi satu generasi yang lahir di dunia yang baru, ilmu yang baru, dengan betul budaya dan bahasa yang baru, dengan peralatan, dengan hampir lokasi yang baru, dalam dunia itu satu generasi Daniel, bagaimana mereka bisa dipercayakan untuk mimpin untuk masa depan, untuk dipimpin oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Dan kadang-kadang tadi frasa kolonial, apakah ada masalah dari bukan anak, tetapi daripada yang lebih tua dalam ketakutan dan dalam kasih yang mungkin over untuk jadi hambatan terbesar untuk mereka kadang-kadang daripada belajar bersama mereka. Ya. Iya, ya. Ini waduh waktunya udah apa namanya mulai habis nih. Ini untuk bagian terakhir ini dari Pak Wahyu dan Pak Max. Jika kita melihat 5 tahun atau 10 tahun ke depan, Pak, bagaimana AI akan berperan dalam kehidupan khususnya anak-anak muda, orang-orang yang sekarang ini kita muridkan, yang sedang kita pimpin. Dalam 5-10 tahun ke depan, apa yang Pak Wahyu lihat atau Pak Max lihat? Tantangannya apa? Peluangnya apa? Ya, silakan. Satu, Bu, eh, mereka akan makin erat dan akrab gitu ya, karena mereka seperti berjodoh gitu ya. Antara generasi ini dan AI itu, kalau orang Jawa bilang apa itu kayak Mimilan Mituno gitu ya. Silahkan di Ya, Google lah kalau nggak tahu tanya AI gitu ya. Selalu berpasangan, selalu beriringan Ya. begitu ya. Nggak akan terpisahkan. Jadi dan ini akan memudahkan cukup banyak pekerjaan mereka ya. Secara sederhana saya mau melakukan yang simple aja Bu. Dulu waktu saya masih awal saya harus mencari orang untuk mentranskrip khotbah saya, naskah khotbah. saya. Ya, buat minute to minutes rapat dan yang lainnya. Sekarang Iya, kan kita ya. itu sudah
sudah tidak kita lakukan lagi gitu ya. Dan saya bisa membayangkan nanti akan ada hal-hal yang lebih dahsyat lagi gitu ya. Peluangnya menurut saya Ya. besar. Tantangannya juga ada. Tantangannya yang ingin saya cermati khususnya untuk anak muda adalah saya tidak ingin ya Bu, saya tidak ingin ikan itu hanya berenang solo atau kemudian bersembunyi di Ngumpet. balik karangnya Nanti gitu ditangkap ya. dan masak. Ya gitu ya. Tapi saya ingin mereka juga belajar apa berenang bersama, bermain bersama, berinteraksi bersama, berkomunitas bahasa gerejanya. Ya, Nah, ini ya. peran gereja yang tidak tergantikan. Bukan sekedar orang datang menonton khotbah, menikmati ibadah, Betul. komunitas relasi interpersonal gitu ya yang Nah, berterbangun. Makanya saya ngerti beberapa gereja itu kan habis ibadah dikasih snack sedikit, dikasih kue, dikasih kopi, beberapa lebih mewah punya seperti kafe di gerejanya itu supaya apa sih? Apa? Supaya taruh sebentar HP-mu nak, kita ngobrol sebagai ya. manusia gitu ya. Kita Ya. Ya. letakkan tangan, kita mendoakan, kita memeluk, kita menyentuh kamu gitu ya. Dan saya rasa ruang-ruang sosial seperti inilah yang harus dibangun di gereja. Mau di Hmm. pinggiran emper gereja boleh, kipas angin boleh, AC boleh, dimanapun gitu ya. Karena saya rasa ini kebutuhan yang makin besar di tengah perkembangan teknologi yang ada. Dan jangan lupa Ya. kalau ruang sosial disediain aja wifi gratis gitu, yang speednya tinggi. Itu. Betul, Ya. betul. Ya. Ya, ini dari Pak Max ada usulan, Pak. Um, nah, sekarang ada takutan. Dari Ketakutan. satu sisi ketakutan. Dan ketakutan ini 10 sampai 15 tahun terakhir sudah membuktikan masalah terjadi kalau society does not adjust as fast as the technology. And so teknologi berkembang lebih Terlalu cepat cepat. daripada kemampuan masyarakat dan society untuk mengadaptasi dan untuk bisa menerima. Berarti itu terus-menerus tears, itu what's the Gap. to tear, Robek. itu mengobek fabric of society. Dan saya lihat dalam 10-an tahun terakhir mulai memisah yang tua dengan yang lama dengan yang muda. Dan apa terjadi dalam 5-10 tahun berikut dengan teknologi sekarang tidak hanya berkembang lebih cepat tapi eksponensial. Bagaimana dengan AI yang hanya dalam 1,5 tahun terakhir sudah melipat ganda 2, 3 sampai 4 kali dan setiap 6 bulan kurang melipat ganda kemampuannya. Seperti apa 3-5 tahun hampir tidak bisa dipahami, tapi saya sadar tidak hanya masyarakat tapi gereja dan society tidak mengadaptasi atau belajar atau berkembang cukup cepat untuk bisa menghadapi itu dengan baik. Lebih lagi, kalau sudah tahu dunia sedang banjir dan air akan menutupi semuanya, ikan tidak masalah, tetapi untuk yang generasi lebih tua, apakah sudah ada batera atau minimal belajar berenang atau scuba atau sesuatu, atau nanti semua ikan akan pergi dan mereka menghilangkan generasinya. Ya. Itu yang Ya. saya khawatir. Hilang generasinya karena mereka akan terus-menerus menemui tempat untuk cari Tuhan, tapi mungkin itu tidak di tempat kami. Ya, ini makanya generasi tua, terutama nih gereja dan pendeta dan pembuat keputusan, mulai harus was-was ya, maksudnya harus waspada bukan untuk khawatir, tapi untuk waspada bagaimana lebih cepat lagi bergerak untuk mendekati apa anak-anak muda gitu ya. Ini ada Pak Yohanes Sudarman yang memberi tanggapan. Pendeta hamba Tuhan menjadi atau berfungsi sebagai mentor bagi youth di gerejanya dan jawaban jika muncul kebingungan berkaitan dengan doktrin atau hal lain. Jadi bukan hanya menjadi mentor, tapi juga kalau ada kebingungan dari para pemuda tentang hal-hal doktrin, hal-hal yang prinsipil, nah mereka itu mengambil bagian di situ. Ya, tadi Pak Max mau melanjutkan. Sorry, ini tadi Okay. komentar dari Pak Yohanes. Ya, ya, gimana Pak? Apa namanya Pak Wahyu? Ada tanggapan tentang
bukan ketakutan ya, tetapi kemungkinan generasi tua akan semakin jauh dengan perkembangan teknologi yang sedemikian cepat. Iya, Bu ya. Tadi kan ada komentar ya, kalau mereka bingung soal doktrin, mereka tanya sama pendetanya. Itu persepsi orang tua atau anak muda ini sih? Gitu. Kan Ini persepsi Pak kita. Yohanes kayaknya orang tua deh. Ya, enggak, saya pendeta penginjil yang tidak mau peran saya tergantikan gitu loh. Padahal Ya, anak-anak kalau bingung masih ada sekarang, ketakutan itu ya. ya Bukan, berapa banyak anak yang tidak nanya, akan tanya orang tua. Mereka akan tanya seperti Pak Wahyu bilang, Google, AI, atau lain. mereka akan melakukannya sendiri gitu. Makanya Ya, saya Ya. tanya tadi, itu sebenarnya usulan pasti dari pendeta atau penginjil kayak saya Iya, dan oke masih bilang masih perannya. belum let go, Pak. Iya kan masih ya, belum lihat kan pola pikirnya kan masih pola pikir lama kan gitu ya. Iya, Kalau ya, sampai anak zaman sekarang nanya ke saya gitu ya, itu dugaan saya sebenarnya dia nggak butuh jawaban, dia butuh relasi. ya, Jawaban dia ya, bisa dapatkan dari sini kok. Tapi iya. relasi Cari pendeta aja personal, susah, Pak. ya relasi personal. Jadi pertanyaan doktrin sesusah apa sih yang nggak bisa dijelaskan oleh AI? Bisa. Tapi satu hal yang harus saya tahu gitu ya, ketika anak muda datang dengan pertanyaan doktrin ke saya, mereka itu sebenarnya membutuhkan relasi, bukan jawaban. Nah, ini yang seringkali persepsinya masih persepsi lama dijelasin soal doktrin dan yang lainnya. Enggak, pertanyaannya gini setelah penjelasan secukupnya pertanyaannya gini. Kamu lagi dalam hubungan apa, nak? Apa yang bisa saya doain untuk kamu? Kita ngopi yuk. Jadi Ya, tolong dulu, tolong teman-teman pendeta penginjil kacamatanya tolong diganti dulu gitu ya. Tolong diganti dulu, dilepas dulu sih gitu ya, supaya bisa benar-benar ngelihat sesuatu itu dengan cara yang baru gitu loh. Bukan pasti ya, pengen mempertahankan cara betul, yang lama terus gitu ya. Nggak akan ya, bisa. ya, Ya, betul, nggak akan ya, bisa. Bahkan sekarang kalau saya ngajar dan misalnya di kelas ada saat saya ngizinin mereka pakai HP dan AI ya. Jadi ada saat enggak, ada saat iya supaya berimbang kan. Oke, kita tahu ada perdebatan tentang predestinasi itu ya. Do your research, do ya, your own research ya. ya, Dan kalau semuanya kita ngobrol. ya, ya. Nah, gitu ya. kan. Itu prinsip yang diajar waktu AI dan pendidikan. And kelas itu untuk interaksi, relasi, diskusi, aplikasi. Di luar kelas bisa dapat informasinya, Iya, tapi bawah ya. itu untuk relevance dan seperti tadi bilang, Si. bisa betul menggigit dan mendalami. Nah, itu waktu bersama. Asal itu mengubah prioritas dan termasuk untuk pendidikan. Ya, Ya, jadi ini Pak Yohanes Sudarman, kalau boleh dikoreksi sedikit ya Pak, hamba Tuhan memang bisa menjadi mentor, tetapi juga kalau masalah kebingungan doktrin, mari kita diskusi sama-sama, bukan menjadi source untuk jawaban ya, tapi mari kita bawa bersama, diskusikan bersama-sama. Ya, ya. ya. Oke, ini Saya just share satu slide karena tadi saya sedang lihat dan itu baru muncul di depan mataku. Sudah kelihatan? Oops, share. share. Tadi sudah omong sekali tentang itu, tetapi saya mau bilang lagi, berapa penting literasi digital dan literasi AI. Nah, itu menolong tak hanya untuk mengerti teknologinya, cara memakai, tetapi bagaimana komunikasi, bagaimana mikir, dan bagaimana kreatif dan ekspresi, bagaimana memakai waktu dengan baik. Lebih lagi dengan AI. Dan AI harus mengerti ada bias dalamnya, omni bias, harus mengerti batasannya. Itu baik untuk some things and jelek untuk yang lain. And lebih lagi harus bisa mulai kesadaran akan dampak sosial yang jauh lebih poin terakhir daripada dimengerti sekarang. Termasuk sosial dalam konteks kerja. Dan saya sangat setuju dengan Pak Wahyu, berapa penting relationship with God, our relationship in Christ to others, and our relationship in the body of Christ. Jadi tak hanya prioritas, tapi kalau ada mentoring, itu satu sisi, tapi ada eksplorasi bersama sisi yang lain, karena dari satu sisi saya banyak kata sisi, tapi ini satu tugas misiologis. Bagaimana belajar bersama
satu dunia yang sedang dibuka di depan mata untuk Tuhan bisa diproklamasi, dideklarasi dengan baik di situ. Dan itu tantangan. Dan untuk youth, ini bukan dunia yang baru, itu dunia mereka. Tapi mereka lahir di situ, siapa akan membawa Injil kepada mereka di situ. Dan itu tantangan dan harapan dari saya. Ya. Ini ada tanggapan juga ketakutan dari Pak Edwin nih. Mau tanya, gimana kalau anak nanti lebih pintar daripada orang tuanya karena AI? Ya sudah seharusnya anak lebih pintar dari Sudah orang tuanya. Saya gagal anak kalau anak saya nggak lebih pintar, nggak lebih global, nggak lebih berwawasan dari saya gagal sebagai orang tua. gagal sebagai orang tua, betul. Ya, Juga saya sebagai masih pendeta. ingat. Ya, saya masih ingat waktu saya muda. Ayah saya dengan uang banyak beli ensiklopedia 20 edisi. Wah, saya senang. Mulai hari itu saya lebih pintar daripada ayahku. Apapun langsung buka. Dan saya bisa kutip dan bilang, wah, yang ensiklopedia bilang ini. I mean, and ini sebelum ada digital. Sekarang dengan Google, lebih lagi dengan AI. Maaf, betul, tidak hanya anak lebih pintar, tetapi tentang teori, tentang mungkin teologi, tentang banyak. Mereka lebih pintar untuk dapat informasinya. Ya. Sekarang bagaimana menolong, dampingi untuk mengeksplorasi dan bergumul berdasar itu. Ya, jadi nggak apa-apa ya Pak Edwin ya. Kalau anak kita lebih pintar ya Sudah. seharusnya justru Sukses. itu yang menunjukkan kesuksesan kita sebagai orang tua adalah melihat anaknya lebih pintar. Juga gereja gitu ya Pak ya. Kalau jemaatnya lebih pintar dari pendetanya gimana Pak? Ya sebagai pendeta kan itu tugas kita memperlengkapi Iya, orang-orang berarti kerjaan oh, Tuhan gitu. Kalau ya pendetanya berarti Ya. nggak mau pendetanya studi lagi, berhasil. ya studi lagi, belajar lagi gitu kan. Tapi jangan Ya. sampai Iya. kita sebagai pendeta itu kemudian menghambat mereka yang mau bergerak lebih dari diri kita. Nah, Ya. Jangan betul. sampai istilah Jawa Timur tuh jeduk di kita itu loh, Bu. Kalau nggak mau ya kita Hmm. yang naik gitu supaya Iya, kita naik supaya yang lain bisa ikut naik ya Pak ya. Ya, saya Ya. mikir sebagai orang yang sering mengajar, lebih lagi yang terlalu tua, saya sukses saat ada orang yang cukup mengerti dan bisa lanjut tanpa saya, sukses. Kalau mereka mengerti lebih banyak dari saya dan hanya Lebih sukses, sukses lagi. saya jadi murid mereka dan saya belajar bersama mereka. And my job is to be out of a job. Tugas saya itu sedang dibutuhkan lagi karena mereka tahu mereka bisa and saya relax Tangan. dan belajar dari mereka. Nggak cuci Untuk tangan, youth Pak. harus dipercayakan, harus ditanggungjawabkan, harus memungkinkan mereka gagal, belajar, dan dampingi mereka untuk saat perlu mereka bisa tanya dan bisa feedback. Ya. And so I'm happy waktu mereka tahu lebih banyak. So Pak Edwin, saya senang zaman itu sudah ada. Ini menanggapi dari tadi Pak Wahyu ya untuk Pak Yunianto. Orang tua yang mau belajar pasti mengerti betul ada upaya untuk terus belajar dengan perkembangan yang ada. Pemimpin saya umurnya 82 tahun, tapi tidak pernah berhenti belajar mengikuti perkembangan zaman. Ya, Wow. ya. Kita harus terus belajar sampai kapanpun. Ya. Kayak Pak Wahyu bilang, kita jangan menjadi penghambat bagi mereka yang mau belajar lebih, ya. Kita harus mau juga belajar lebih tinggi supaya yang lain juga bisa belajar lebih tinggi ya. Saya berharap Bapak Ibu semua teman-teman mendapatkan banyak berkat hari ini, terbuka wawasannya, berubah kacamatanya tadi Pak Wahyu bilang ya, supaya kita semakin mengerti apa rencana Tuhan bagi masa depan jemaat atau Tadi ada kata belajar, saya baru ingat kemarin bikin satu slide resources, kamu belajar jelas dari Sabda, ada AI Talks, ada berapa banyak articles and so on. Sabda Live punya webinars and seminars. Ada sekarang articles, literature Christian, sekarang YouTube, podcast, komunitas seperti Facebook group 500 plus orang, mungkin 700 sekarang yang bergumul tentang AI dalam kekristenan, and seterusnya, and lebih lagi AISabda.org. Ada berapa banyak bahan dan cara untuk the older people bisa belajar dan untuk younger people bisa share. Tapi kunci betul harus belajar. Harus belajar. Ya, ini sebagai penutup Pak Wahyu, Pak Max, silakan memberikan closing statement. Adakah pesan-pesan yang belum tersampaikan tadi, yang ingin disampaikan, atau hal yang masih ingin disampaikan kepada
kepada pemirsa hari ini? Silakan Pak Wahyu. Ya, AI itu bisa memberikan data, tetapi tidak akan pernah bisa menggantikan kehadiran nyata. Jadi itulah peran orang tua, itulah peran pendeta, penginjil. Kita hadir in person secara nyata. Mau pakai istilah membimbing, mementor, atau apapun juga. Tetapi mereka bisa mendapatkan yang lebih dari sekedar data. Mereka bisa mendapatkan kehadiran nyata kita. Itu menurut saya yang tak tergantikan. No. Saya closing statement, saya pinjam kembali daripada AI. Gunakan AI untuk kemuliaan Tuhan. AI for God. Itu akan, yang saya selalu akan mengakhiri, saya harap mengawali dengan itu, dan saya lompat kepada bagian akhir. Semua itu betul, tetapi jangan takut masa depan. Takut akan Tuhan. Jangan takut, tetapi bersama syukur di dalam kesempatan yang Tuhan sudah membuka dan memberi untuk alat dan cara yang baru yang saya sangat percaya memungkinkan untuk sampai hanya ujung padang atau ujung bumi, tapi ujung jari bisa dijangkau untuk Kristus. Saya akan syukur karena zaman generasi ini, kalau lihat transisi daripada sebelum Daniel, Jerusalem yang lama dihancur, tetapi itu langkah untuk generasi Daniel bisa sampai ada turunan Yesus daripada itu dan seterusnya. Tetapi we're in a generation transitional point, dan saya percaya Tuhan ingin lakukan sesuatu. Ya, amin. Ya, sangat bersyukur pada siang hari ini bisa mendapatkan banyak sekali berkat yang kita terima dan kiranya apa yang sudah kita terima, kita renungkan dan kita bawa kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan untuk memberikan pencerahan. Ini ada satu kutipan yang tadi dibuat oleh Pak David Alexander. Ini kombinasi dari Pak Wahyu dan Pak Max nih. Gereja tidak meregenerasi, hanya konservasi. Hati-hati Bapak Ibu semuanya, kaum muda kadang justru terhambat karena kita-kita. Maka dari itu, mari kita buka wawasan kita, minta Tuhan untuk menolong kita supaya kita bisa membuka jalan bagi para pemuda untuk maju, memenangkan jiwa bagi Tuhan dengan cara mereka, dengan teknologi yang Tuhan sudah berikan pada mereka. Amin. Ya, terima Untuk kasih yang banyak. muda, ayo maju terus, dan maaf daripada generasi saya.